Allah Ta'ala inni ja'iluka. Rupane dawuh ini sak temene ingsun Allah. Iku ja'iluka dadekake sapa ingsun Allah ka ing sira Ibrahim. Imaman kelawan dadi imam linasi maring kabeh menungso. Ibrahim, awakmu tak dadekno pemimpin untuk semua umat manusia. Cara saiki ku dadi presiden. Iki termasuk bikalimatin ya. Kala dawuh sapa Allah. Kala dawuh sapa Ibrahim. Wa min dzurriyyati lan saking piro-piro anak putuku, anak putu ingsun. Artine anak putune Nabi Ibrahim iku kabeh garise iku dadi imam, dadi pemimpin umat manusia. Iki garis Nabi Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, la yanalu ahdi zalimin, la yanalu ora apa ora nrimo sapa Allah, ora apa ora berlaku, ora berlakuake ahdi zalimaina, janji ya, ahdi janji ingsun, ora janji nang ora berlaku janji sing ya apa nang sapa azalimina ing pira-pira wong kang zalim. Piye maksudnya gini? Jadi anak putune Nabi Ibrahim, garis Nabi Ibrahim kabeh iku didadekne imam. Tetapi tidak berlaku janji sing kaya ngono iku terhadap mereka yang berlaku zalim. Gak berlaku. Sekalipun iku anak putunya Nabi Ibrahim, tetap gak berlaku. Wis iku cara syariate. Cara hakikate iki sing dimaksud imam iki sing piye? Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Bentuk Nabiullah Ibrahim menyelesaikan ujian dengan sempurna dari Allah. Karena Nabi Ibrahim tidak melihat ujiannya. Nabi Ibrahim tidak melihat ujiannya, tetapi Nabiullah Ibrahim hatinya melihat Allahnya. Tidak memakai akal, tapi memakai hati. Persoalan apa wae, nek kok akal-akal malah tambah mumet. Persoalan apa saja, bila mana kau hadapkan sebuah akal, maka itu malah jadi ruwet, jadi mumet. Karena apa? Itu tempatnya api. Tempatnya api. Api kok musuh no api, yo malah
harus memakai hati. Kalau memakai hati, maka persoalan gapnya bagaimanapun itu akan gaduh. Karena melihat Allahnya. Mengapa melihat Allahnya? Karena memakai hati. Itu ibaratnya ketika saat munculnya api, kau hadapkan air, maka api itu akan padam. Yang asalnya panas menjadi dingin. Fa'atammahunna, kalimat fa'atammahunna ini sempurna, bisa menyelesaikan dengan baik, karena di situ nggak ada konflik. Mengapa gak ada konflik? Karena baut is ketemu mur. Karena hati itu melihat Allahnya. Sehingga sebesar apapun persoalan urusan duniawiyamu, itu akan selesai dan mudah sekali manakala yang menyelesaikan Allah. Syaratnya bisa Allah yang menyelesaikan di situ, kamu harus sadar semua itu yang memiliki Allah. Kembalikan, tajalikan pada Allah. Jadi kau tidak merasa kau yang melakukan nantinya. Yang melakukan itu cuma Allahnya. Justru posisi hati melepaskan keakuan hamba, tidak melihat masalahnya atau ujiannya, inilah akan mudah cair. Posisi yang seperti inilah yang kami maksud air itu didatangkan di tengah-tengah api yang membara. Kalau Nabi Ibrahim itu memakai akal, ujian yang sekecil apapun nggak bisa selesai, nggak bisa sempurna. Fa'atammahunna, nggak bisa. Kalimat fa'atammahunna itu sebagai jawab dari syarat yang berupa ujian. Maka Nabi Ibrahim bisa menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Mengapa beliau bisa sempurna? Karena beliau melihat Allahnya yang berperan. Jadi dalam diri Ibrahim itu sudah tidak lagi ngaku-ngaku dirinya Ibrahim, karena memakai hati. Qala inni ja'ilu kalinasi imaman. Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imamnya orang sedunia. Maksudnya imam itu mengarahkan jalan yang benar. Imam yang tidak zalim adalah imam yang tidak mengarahkan terhadap perkara yang salah. Alias imam mengarahkan hanya di jalan yang baik. Ini namanya amanah. Imam yang mengarahkan di jalan yang baik itu maksudnya jalan Allah. Hati umat digiring oleh Nabi Ibrahim untuk menuju dan bertemu Allah. Millata Ibrahim Hanif. Hanif itu condongnya hati pada dinu tauhid. Condongnya hati untuk mengesahkan pada Allah. Ini ajaran Nabiullah Ibrahim. Dia menjadi imam, bertanggung jawab, mengarahkan umatnya untuk menghadap terhadap Allah. Akan tetapi di situ tidak sedikit yang dipimpin itu
tidak menganut, yang dipimpin iku balik justru keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh sang pemimpin. Iku enggak sedikit. Dan juga dari beberapa anak putuku, kata Nabi Ibrahim, ikut tadi pemimpin. Kecuali janji Allah itu tidak berlaku bagi orang yang berbuat zalim. Artinya tidak dijadikan pemimpin. Siapa mereka? Mereka yang dalam hatinya itu tidak tertuang Al-Quranul Qadim. Hati mereka yang jauh dari ilmu, amal terkait menuju ma'rifat Allah. La yanalu ahdiz zalimin. Jadi gak berlaku janjiku, kata Allah, terhadap mereka yang zalim. Artinya mereka yang zalim, yang dalam hatinya tidak mau menerima tentang ajaran dinu tauhid. Lah, niki nek dadi imam cara umum. Cara khusus, wa min duriyati, anak putu teng mriku adalah sampean kali kula kudu ngimami nafsu. Ojo kuwi malah yang didadekno imam. Kudu iso mbimbing nafsune. Nafsu ngajak nang sakliyane Allah, nafsu kudu kok tuturi. Harus bisa masuk manjing menyang Allahnya. Dan ini gak mudah dan butuh proses pengetahuan ilmu, proses pengetahuan laku kanthi istiqomah. Jadi ketika saat laku iku bentuk awakmu iku menjinakkan hawa nafsumu pada dirimu sendiri, berarti bimbing mimpin nafsu supaya nafsu iku gelem derek madhep ning ngersane Allah, bukan malah sampean iki ngimam nang nafsu. Kebanyakan manusia itu ngimam nang nafsu. Buktinya hati ini oleh karena titik-titik kemalan logika, titik-titik kemalan akal, akhiri semua persoalan sing urusan dunia iku mau dijadikan oleh nafsu sebagai umpan pada hatimu, supaya hatimu iku podo sama menyenangi berkasih-kasihan terhadap kesenangan dunia. Ini yang terjadi mayoritas. Ini dimanapun, tidak hanya ketika saat zaman Rasulullah Muhammad, sampai zaman sekarang pun mayoritas hati mereka itu terbuai dengan umpannya hawa nafsu, sehingga akibatnya hati ini akan selalu lalai terhadap Allah. Sehingga ketika menghadapi suatu persoalan apapun, ukurane akal, hati gak iso dibuat nang Allah. Yang kedua, gak iso dibuat nang Allah karena hati ini telah terhijabi, tertutup oleh kesenangan dunia itu sendiri. Sehingga orang yang seperti ini, masyotah sugiyoyo opo, walaupun mewahnya bagaimana kesenangan dunia, riyahmu itu tidak akan menjadikan hatimu damai, ayem, tentrem, gak bisa. Justru hatimu akan terbelenggu
Dengan itu semuanya akhirnya ada ketergantungan hatimu dengan kesenangan duniawiyah. Sehingga awakmu, hatimu menjadi hati yang atos, hati yang keras, sehingga tidak mudah bisa menerima ajaran-ajaran dinu tauhid. Ingeten kalimat wa min dzurriyyati iku hanya berlaku bagi hati yang tidak zalim pada Allah. Hati yang tidak zalim terhadap Allah yaitu hati yang senantiasa dewasa ilmu tauhidnya, dewasa laku tauhidnya. Ilmunya juga, lakunya juga begitu. Semua dijalankan dan berlaku dengan istiqomah atau terus-menerus. Yang kedua, ingat yang dimaksud imam di sini pemimpin hati, bukan pemimpin rogo, bukan pemimpin raga jasad, bukan, tapi pemimpin hati. Yang menjadi pemimpin jelas di situ berlaku taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Entah Nabi Ibrahim atau anak putunya Nabi Ibrahim, keterkecuali mereka yang hatinya berlaku zalim. Siapa yang berlaku zalim? Hati yang ketergantungan terhadap kesenangan duniawi. Al-Fatihah.